Hmm. Pamalinya adalah santri yang hafalan Al-Quran tuh gak boleh hafalan di lantai 1 malam-malam. Karena kalau misalkan nekat hafalan Al-Quran di sana, santri yang hafalan itu tuh bakal digangguin sampai gak betah dan akhirnya keluar dari pesantren itu. Oh shit. Tapi si ayah tahu nggak kalau misalnya emang yang harus ngafalin Al-Quran itu nggak boleh baca di lantai 1? Ayah gak tahu Muy. Oh apes juga berarti dong. Iya bener. Nah sampai suatu hari si ayah ini tuh terpaksa harus hafalan di lantai 1. Karena si ayah tuh gak bisa hafalan di kompleknya sendiri. Karena dapat pesan dari kiai kalau anak kiai yang kecil tuh lagi sakit. Jadi si kiai ini tuh pesan gak boleh bikin gaduh karena anaknya lagi sakit itu. Takutnya nanti kebangun terus nangis. Jadi dia hafalan di lantai 1 yang mana itu sepi lah ya. Bener. Jadi gak ganggu orang gitu. Oke, terus? Karena si ayah takut dimarahin, bener kata lo Bi, dia akhirnya ke lantai 1. Karena si ayah ini tipe yang kalau hafalan tuh harus keras suaranya. Tapi dia sekarang posisinya udah tahu nih kalau di lantai 1 tuh gak boleh? Belum, dia belum tahu juga. Dia gak tahu. Dia masih belum tahu. Oke, terus. Nah jadilah dia hafalan di lantai 2 dulu nih awalnya. Tapi pas dia sampai di lantai 2, waktu itu tuh lantai komplek pada direnovasi. Jadi lantainya tuh kayak diganti ulang dan dicat ulang gitu. Jadi gak nyaman nih si ayah kalau misalkan mau hafalan di situ. Akhirnya dia hafalan lah ke lantai 1 nih. Nah akhirnya si ayah tuh bangun sekitar jam 1 pagi. Pakai mukena, dia bawa Al-Qur'annya, terus dia turun ke lantai 1. Dia duduk di tangga untuk hafalan. Keadaannya di situ semuanya sepi, gak ada yang bangun karena ada peraturan tuh di pesantren itu. Jam 10 malam harus steril dan gak boleh ada yang keluar dari kamar. Nah 15-20 menit kemudian si ayah nih mulai hafalan kayak biasa. Gak ada apa-apa, semuanya aman. Sampai akhirnya dari ekor mata si ayah nih ngeliat ada orang yang berdiri tapi gak kelihatan jelas sosok siluetnya tuh kayak gimana. Karena gordennya itu tuh kayak bergelombang, tapi kelihatan banget nih kalau sosok ini tuh kelihatan gede banget. Dari balik gorden itu? Iya. Oke. Di situ si ayah tuh mikirnya itu salah satu santri. Tapi makin lama bayangan itu tuh makin kecil. Berarti ya makin deket kan siluetnya. Nah pas ayah nengok, siluet itu tuh kayak duduk. Dan ada cepolan kayak di rambutnya gitu, di rambut atasnya. Ayah sebenarnya udah takut tuh di situ. Tapi udah nanggung lah hafalannya dikit lagi selesai. Dan ayah juga mikir udah gak ada tempat lain lagi buat hafalan. Terus akhirnya si ayah lanjut hafalan. Kali ini hafalan tuh agak keras. Tapi semakin keras di hafalan, ayah tuh ngerasa sosok ini tuh ikutan hafalan dan ngaji bareng sama dia. Wah gila. Udah 20 menit hafalan dia makin gak fokus. Ayah akhirnya tetap ngaji tuh. Dan beneran sosok ini ikutan hafalan dan ngaji. Akhirnya pas ayah berhenti, ayah tuh ngelihat jelas banget kalau sosok siluet ini tuh pocong sebenarnya. Ya gila. Anjir. Sambil ngaji ayah terusan hafalan ayah sambil si pocong ini tuh ikutan ngaji Muhyiddin. Bangsat. Ih. Dan si sosok pocong ini dari kepala sampai pinggul itu tuh kayak geser-geser ke kanan, ke kiri kayak gini loh. Ya gila. Nah si ayah sebenarnya tuh udah teriak ketakutan, tapi dia gak bisa ngapa-ngapain apalagi lari kan. Ada kali 10 menitan tuh si ayah bener-bener matung sambil terus ngedenger pocong ini tuh ikutan ngaji. Aduh anjir ngeribet. Tapi ya udahlah si ayah coba ngafalin ayat kursinya, dia doa-doa yang dia tahu buat ngusir setan ini kan. Akhirnya pas dia udah bisa gerak, dia langsung cepet-cepet tuh jalan ke arah tangga. Nah pas dia belok mau ke arah tangga menuju lantai 3, ada kamar yang lampunya nyala. Di situ dia udah ngerasa lumayan lega. Tapi tiba-tiba dia tuh ketakutan lagi. Bahkan kakinya sampai lemes karena dia tuh ngelihat jelas banget ada siluet pocong itu. Tapi kali ini tuh gak ngaji, ngeluarin suara kayak orang kecekek gitu. Tapi suaranya tuh ngebas banget. Terus gak lama kemudian ada yang bisik-bisik lah ke ayah. Wong duso koyo koe ora oleh ngaji. Artinya orang yang berdosa kayak kamu gak boleh ngaji. Wah gila. Dan pas dia nengok ada pocong itu di depan mata ayah. Pocongnya tuh mukanya busuk banget. Matanya keluar ngegantung di uratnya. Terus matanya tuh warnanya hijau kemerahan gitu. Dan mukanya tuh udah gak utuh karena kayak udah digerugutin ulet gitu. Oh gila. Nah setelah kejadian di lorong itu, si ayah tuh baru cerita lah itu semuanya. Dan semenjak itu si ayah tuh ngehadap ke Bu Nyai. Bu Nyai ini tuh kayak orang di pesantrennya. Dan ceritalah semua hal yang dialamin semenjak itu. Di situ Bu Nyai cuma ngelus-ngelus kepala ayah dan senyum sambil bilang semua makhluk yang gak terlihat itu adanya mutlak, gak bisa dihindari dan diremehkan.
kita harus bisa menerima banyak makhluk jauh sebelum kamu datang. Dan mereka hidup di mana aja di sini. Bisa saja mereka terganggu karena kamu mencuri waktunya dan merasa bahwa tempat mereka bukan tempat untuk menghafal Al-Quran. Di situ Bu Nyai juga bilang, Kiai emang ngebiarin mereka di sana, biar santri-santri itu punya iman untuk dipegang. Oh, oke. Nah setelah Bu Nyai bilang gitu, Ayah tuh ngerasa tenang dan dia minta solusinya. Terus si Bu Nyai baca doa-doa yang Ayah tuh belum pernah denger. Terus kepalanya Ayah kayak diusap-usap dan disaranin untuk Ayah tuh bangun jam 2 pagi buat ngaji sama sholat malam selama 7 hari 7 malam tuh Moibi. Oke. Sama dia juga disuruh puasa Senin Kamis. Nah setelah Ayah ngikutin semua petunjuk dari Bu Nyai, udah gak ada lagi tuh gangguan-gangguan di pesantren. Tapi semenjak malam Ayah ketemu pocong itu, si Ayah ini jadi sensitif dan peka. Bahkan dia tuh bisa ngelihat hal-hal yang gak kelihatan. Oh. Terus dia juga kalau hafalan nih Moibi jadi cepet banget. Kalau biasanya dia setoran hafalan 3 lembar ke si Kiai, sekarang tuh si Ayah udah bisa setoran hafalan 7-8 lembar ke Kiai setiap harinya. Wow. Oh, berarti sebenarnya after dia ngelihat masuk makhluk halus itu ya, ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya ya? Bener. Oh. Bener. Gue juga ngeliatnya kayak kalau misalkan lu dikasih tahu nih, ya udah nggak apa-apa, banyak makhluk di pesantren itu untuk ningkatin iman lu ya. Iya. Cuman agak ekstrim juga sih, iya gak sih? Ya lo jadi Iyalah. peka kan masalahnya. Nat, Muy. Ya. Gue udah cerita tentang satu orang cewek, anak kecil, yang dari kecil dia udah dijadiin tumbal. Kok bisa? Itu dia. Sampai akhirnya si cewek ini dimasukin ke dalam satu pesantren. Oke. Ini ceritanya udah gue catat di dalam catatan gue ya. Jadi kita sebut aja nama si anak cewek ini Ria. Dia ini anak tunggal dan dia tinggalnya di daerah Jawa Tengah. Nah, Ria tuh emang dari kecil udah sering sakit-sakitan gitu Nat, Muy. Jadi cerita ini nih berawal dari Ria umurnya 10 tahun, sekitar kelas 4 SD lah. Waktu itu ayahnya Ria ini kerja di satu hotel di dekat rumahnya. Oke. Terus ibunya juga kerja masak-masak di hotel itu. Dan gara-gara orang tuanya kerja di hotel yang sama, akhirnya Ria seringlah main ke hotel itu dan main sama anak yang punya hotel. Nah, Ria juga sering banget dikasih baju sama makanan dari hotel itu. Ya udah mungkin udah deket kayak keluarga gitu kali ya. Ada satu waktu nih, sekitar jam 9-an malam, Ria tuh nangis-nangis. Dan dia minta pindah dari rumah tempat dia tinggal. Dan di malam itu, gak cuman sekali nih Ria nangis. Dia tuh nangis berkali-kali. Nangis, berhenti. Begitu terus sampai jam 3 pagi, barulah Ria ini bisa tidur di jam 3 pagi itu. Kayak orang tantrum gitu ya? Iya. Nah cuman anehnya, setiap Ria ini bangun, dia tuh gak pernah inget apa-apa yang terjadi. Jadi kayak dia tuh setelah bangun, dia gak tahu tadi malam kenapa. Padahal orang-orang tahu kalau dia tuh kalau malam-malam tantrum. Nangis-nangis segala macem. Dan itu berlangsung selama 7 hari Nat, Muy. Tiap hari tuh, tiap malam dia kayak gitu. Nah cuman ya setelah pagi, setelah dia tuh udah lupa dengan apa yang terjadi tadi malam, dia kayak biasa aja normal, main-main sebagaimana anak kecil biasanya gitu. Kayak seakan-akan dia juga gak tahu apa yang terjadi tadi malam. Karena orang-orang di rumahnya itu menganggap Ria ini dalam tanda kutip sakit gitu ya. Jadi gak diizinin sama orang tuanya buat sekolah dulu. Ya udah lu kayak ya dibawa ke puskesmas lah. Dibawa ke puskesmas kayak ya coba diobatin. Cuman ternyata gak sembuh-sembuh, malah makin parah. Nah Ria ini tuh sampai setelahnya dibawa ke orang-orang pinter gitu. Dan itu sampai 10 kali Nat, Muy. Dan gak sembuh-sembuh juga. Akhirnya Ria dibawalah ke kota tempat kakeknya tinggal. Nah, di situ tuh orang pinternya bilang kalau ternyata Ria ini tuh mau dijadiin tumbal dan yang dalam tanda kutip nempatin badannya si Ria ini itu adalah buto ijo. Buset. Yang badannya gede, ya serem lah pokoknya. Dan yang ngirimin si buto ijo ini adalah